Assalamualaikum. Perjalanan Bapak hari ini ya? Iya, Pak. Oke. Baik ya, Bapak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya. Minggu kemarin Agung sakit ya. Gimana Agung kondisinya sekarang? Alhamdulillah sudah baikan ya Agung ya. Sebelum kita mulai pelajaran, dipimpin doa dulu oleh ketua kelas, dipersilakan ke Rizky Aditama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Oke, baik ya, Alhamdulillah untuk hari ini hadir semua ya. Oke, sebelum itu kalian siapkan alat tulis dan buku catatannya ya. Baik, di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang operator ya. Ada operator logika, ada operator aritmetika, dan operator pembanding. Di kehidupan sehari-hari itu tentunya materi percabangan itu kita sering jumpai. Mungkin kalian belum mengenal ya dengan namanya percabangan. Di percabangan ini nanti kita tahu kondisi seperti if, else, atau jika, maka. Contoh misalkan jika turun hujan maka kita akan basah. Jika kita rajin menabung maka kita akan kaya. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, boleh, silahkan Dendi. Tanya Pak, Ya. apakah logika percabangan diterapkan dalam game di HP Android saya? Misalnya game PUBG atau Mobile Legends? Oke ya, pertanyaan sangat bagus ya dari Dendi. Pak, apakah materi percabangan atau percabangan ini diterapkan di sebuah game atau aplikasi? Tentunya iya ya. Semua aplikasi baik itu program web atau game itu menggunakan logika if else ya, karena di situ ada pengkondisian. Misalkan contoh sederhana ketika kita main game, misalkan Dendi main game. Ketika kita menyerang musuh, maka life point-nya berkurang. Nah, itu adalah salah satu penerapan atau contoh ya dari permainan yang Dendi mainkan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ya, yaitu kalian bisa memahami materi struktur kontrol percabangan ya. Kalian juga menerapkan percabangan sederhana, kemudian kalian juga dapat menerapkan percabangan bertingkat ya. Nah, seperti itu. Siapkan dulu gadget ya, HP kalian. Kita akan pretest ya terlebih dahulu. Oke, disiapkan. Oke, ini yang pertama ini ada Filah ya, Filah Nur Rahman di posisi pertama ya. Oke, semuanya semangat. Oke, lihat ya, semuanya sudah selesai. Kita lihat di sini siapa yang menjadi juara ya. Oke, di sini yang pertama adalah Rizky Aditama. Oke, tepuk tangan buat Rizky Aditama ya. Oke. Bapak di sini akan menampilkan sebuah video animasi ya. Nah, tentunya kalian harus perhatikan ya. Perkenalkan, nama saya Aris. Hari ini kita akan belajar materi percabangan. Apakah kamu tahu materi percabangan? Aku sih tidak tahu. Oke, mari kita belajar bersama. Percabangan if adalah suatu pernyataan yang berguna untuk mengambil keputusan terhadap sebuah kemungkinan. Jika kondisi, maka pernyataan. Mari kita simulasikan. Jika pergi ke kantor polisi, maka aku tiba di kantor polisi. Yeay! Percabangan if else adalah suatu percabangan yang sama dengan percabangan if, tetapi jika kondisi if tidak terpenuhi, maka perintah pada else yang akan dijalankan. Contohnya sebagai berikut. If kondisi benar, else kondisi salah. Jika pergi ke kantor polisi, kondisi benar, maka aku tiba di kantor polisi.
Jika kondisinya salah, else, maka aku ke restoran. Aku tiba di restoran. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan? Lanjut materi ya. Materi selanjutnya adalah percabangan bertingkat. Percabangan switch adalah percabangan yang kondisinya hanya dapat menggunakan perbandingan sama dengan. Contohnya sebagai berikut. Oke, mari kita simulasikan. Jika kita memilih case 1, maka cetak buku. Jika kita memilih case 2, maka cetak penghapus. Jika kita memilih case 3, maka cetak pensil. Jika kita pilih slender itu, maka cetak pulpen. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan? Materi selesai. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye. Oke, baik ya. Kita sudah melihat tayangan video animasi di depan ya. Ada yang ingin ditanyakan? Acukan tangan. Iya, Pak. Ya, boleh Daniel. Izin bertanya, Pak, apakah Ya. kondisi if bisa menggunakan karakter atau hanya menggunakan angka pembanding? Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Oke, untuk kondisi if else itu yang menggunakan dengan logika pembanding ya, atau dengan integer atau angka ya. Sedangkan untuk berupa huruf itu harus dikonversi dulu ya, karena memang logika if else ini tidak bisa menggunakan nanti string diubah menjadi sebuah integer kayak gitu. Oke, paham Daniel? Oke, baik ya, seperti itu ya untuk materi percabangan. Oke, setelah itu kalian coba sekarang pikirkan ya contoh kasus yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Aplikasi apa saja terserah, misalkan mau bikin nama-nama hari, atau misalkan mau bulan, atau misalkan mau perhitungan angka ganjil genap, atau misalkan mau positif negatif. Nah, itu banyak ya contoh untuk implementasi percabangan ya. Oke, baik. Untuk sekarang dipersilahkan semuanya untuk membuka aplikasi Devsi++ nya. Kalian mencoba ya membuat salah satu contoh penerapan materi if else ya. Dipersilahkan. Oke, baik ya, Bapak cek ya. Oke, ini Anida bikin apa nih? Bikin angka negatif dan positif. Oke, penentuan angka negatif dan positif. Oke, kalau ini Ricky bikin apa, Ricky? Ini Pak, program luas bangunan. Luas bangunan. Oke, luas persegi. Oke, baik ya. Oke, nih untuk Dwiki bikin apa, Dwiki? Bikin nama-nama hari Pak. Nama-nama hari. Oke, berarti misalkan masukin 1 Senin gitu. Oke. Kalau 3 berarti Rabu. Oke, baik. Oke, ini Dadan. Dadan bikin apa, Dadan? Ganjil genap Pak. Penentuan angka ganjil genap. Oke. Oke ya. Ini Fajar. Bikin daftar channel TV Pak. Oh, daftar channel TV. Oke, bagus ya. Berarti kalau channel 1 apa ini? Oh, RCTI. Channel 2 MNC TV. Oke, sip, bagus ya. Kita lanjutkan ya untuk mencobanya. Kalian bisa jadikan referensi untuk nanti ketika kalian diskusi dengan kelompoknya ya. Oke, gimana, sudah selesai? Sudah. Oke, baik, untuk sekarang Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Bapak bagi kelompok 1 sampai kelompok 6. Oke. Oke, semuanya sudah duduk berkelompok? Sudah. Oke, dipersilakan untuk melakukan diskusi ya setiap kelompoknya. Oke, baik ya, Bapak bagi dulu LKPD-nya ya. Untuk pertama ini kelompok 1 dulu. Terima kasih, Pak. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6.
Ya. Nah, jadi Ajay mungkin nanti bisa jadi bagian operator. Guys, jawabannya udah jadi. Oh guys, ada yang error. Oke, baik ya, Bapak cek dulu perencanaan proyek kalian dari kelompok 1 dulu ya. Oke, kelompok 1 untuk perencanaannya nanti jangan lupa ya, kalian siapkan proyek .c-nya untuk nanti dipresentasikan ya. Oke, sekarang Bapak cek ya kesiapan jadwal proyek kalian di setiap kelompok. Bapak cek kelompok 1 dulu. Gimana untuk kesiapan proyek kalian? Jadwalnya kapan? Jadwalnya untuk persiapan presentasi kami akan usahakan pukul 1 siang, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Selanjutnya di kelompok 2. Gimana nih untuk jadwal proyek kalian kapan nih kesiapannya? Pukul 1 siang, Pak. Oke, pukul 1 siang. Oke, sip. Oke, untuk kelompok 3 ya. Gimana nih kesiapan jadwal untuk presentasinya? Kemungkinan untuk mempresentasikan program dari kelompok kami pukul 1 siang, Pak. Oke, baik. Pukul 1 siang. Oke, semuanya sudah ini ya, sudah menentukan perencanaan proyeknya beserta dengan jadwalnya. Oke, untuk sekarang Bapak minta kalian memaparkan hasil diskusinya dari setiap kelompok. Dari mulai kelompok 1. Oke, untuk hasil diskusi dari kelompok kami sepakat untuk membuat Binwis Market. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2 ya. Untuk hasil diskusi kami membuat proyek restoran Sunanis. Oke, baik, karena sekarang sudah ya dari mulai merencanakan proyek kalian, kemudian jadwal kalian sudah tentukan. Nah, untuk sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi kalian keseluruhan ya. Dimulai dari kelompok 1, dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putra Fajar Wibawa. Berdirinya saya di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya suatu ekspektasi kadang membuat sakit hati. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan anggota kelompok saya yang akan membacakan proyek hari ini. Boleh? Perkenalkan, nama saya Dwiki Muhammad Ramdan. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniawati. Perkenalkan, nama saya Dinda Saparunda. Nama saya Amanda Naila dari kelompok 1. Nama saya Syarif Putra Setiadi. Selamat menyaksikan. Silakan. Oke, di sini kita membuat program bernama Binwis Market, yaitu program yang akan kita aplikasikan di kantin sekolah kita. Di sini kami menggunakan percabangan bertingkat, dan ini kita bisa lihat ini adalah menu dan harga yang telah kami diskusikan dan telah kami sepakat. Oke, ada yang mau mencoba menjadi partisipan untuk program yang telah kami buat? Boleh, silakan Daniel. Perkenalkan, nama saya Daniel Ade dari kelompok 2. Oke ya, untuk materi hari ini cukup sekian. Untuk sekarang Bapak akan kasih post test ya sama kalian. Disiapkan gadget kalian masing-masing ya, silahkan. Oke, untuk hari ini kita post test dulu ya. Sekarang Bapak minta dari salah satu ya dari kalian dapat merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Dipersilakan acungkan tangan. Baik, Rizky Aditama. Mungkin buat refleksi kali ini materi percabangan tentunya tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Dari beberapa aplikasi yang kita jumpai tentunya memiliki algoritma yang bervariasi menggunakan operator atau lebih logika seperti itu. Sekarang Bapak minta juga ada yang bisa menyimpulkan nih pembelajaran hari ini. Boleh acungkan tangan ya, dipersilakan untuk Putra ya. Pada hari ini kita belajar materi tentang struktur kontrol percabangan yaitu if, percabangan bersyarat yaitu if else, percabangan bertingkat if else atau switch case. Tak lupa juga melibatkan penggunaan variabel serta operator-operator seperti aritmetika, logika, dan perbandingan yang diterapkan dalam pengembangan sebuah aplikasi yang dibuat. Oke, baik, untuk hari ini pembelajaran ya Bapak tutup. Mungkin dipimpin doa dulu oleh Ketua kelas, dipersilakan Rizky Aditama. Okay, attention class. Before we go home, we have to pray. Let's pray together. Praying, begin. Praying enough. Let's greet the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya tetap semangat
Jaga kesehatan kalian, sampai bertemu di minggu selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.